Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah landasan pendidikan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang landasan kewajiban dan penanggung jawab pendidikan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izin memperkenalkan saya Muhammad Azam sebagai ketua kelompok dan moderator yang beranggotakan Asila Adawiyah, Delvi, Marsha, Nadila Hestina, Natasha Azhara, Nia Sri Lestari, Syahrul Budiman, Siti Nursarzila, dan Vivian. Baik, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama, yaitu Nia Sri Lestari. Kepadanya dipersilakan. Kewajiban mendidik dan tanggung jawab orang tua. Pendidikan merupakan ujung tombak majunya bangsa dan negara. Masyarakat yang lemah pendidikannya tidak akan memiliki kapabilitas yang memadai untuk memajukan bangsa dan negaranya. Dengan pandangan tersebut, agama dan negara mewajibkan kepada seluruh manusia dan warga negara untuk mencari ilmu. Hal ini disebabkan hukum mencari ilmu itu wajib. Dalam agama Islam, wahyu pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira adalah surat yang berisi tentang perintah membaca atau mencari ilmu. Belajar merupakan salah satu kewajiban manusia. Adapun salah satu materi pembelajaran utama adalah belajar membaca. Belajar memahami wujud Allah dengan ilmu tauhid sehingga nilai-nilai keahlian menjadi barometer dan tujuan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang kedua, yaitu Delvi. Kepada Delvi dipersilakan. Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak. Proses pendidikan dalam keluarga sebagai realisasi tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anaknya. Antara lain aspek-aspek mendidik yang sangat penting untuk diperhatikan orang tua dalam mendidik anaknya. Posisi pendidikan dalam keluarga adalah untuk membantu anak-anak memahami posisi dan perannya masing-masing, serta mengenal dan memahami norma-norma yang berlaku agar mampu melaksanakan untuk memperoleh kemuliaan hidup. Tanggung jawab orang tua bukan hanya mendidik, melainkan membiayai pendidikan, mencukupi literatur bagi anaknya, dan mengajarinya di rumah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang ketiga, yaitu Asila. Kepada Asila dipersilakan. Kewajiban akan pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Dengan pendidikan, manusia dapat memenuhi berbagai keinginan atau hajat hidup, terlebih di zaman yang terus berkembang dan berkemajuan saat ini. Melalui sebuah pendidikan, orang dapat mengetahui hal-hal baru sebagai dasar untuk mereka berpikir, bersikap, dan mengembangkan diri. Karena pentingnya pendidikan, sampai-sampai agama Islam menjadikannya sebagai suatu kewajiban yang sifatnya prioritas. Ini dapat kita lihat dari sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik RA, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa kewajiban akan pendidikan diatur dalam undang-undang, yaitu pasal 31 ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Terkait dengan siapa yang bertanggung jawab dan penanggung jawab pendidikan, secara mendasar ini merupakan tanggung jawab keluarga, yaitu orang tua. Setiap orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan terhadap anak-anaknya dengan menanamkan pembiasaan-pembiasaan positif di rumah, baik dalam perkara yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang keempat, yaitu Vivian. Kepada Vivian dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya. D. Hak dan kewajiban guru dan dosen. Pasal-pasal yang menjelaskan status para pendidik dan tenaga kependidikan di atas menggambarkan hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengembang pendidikan.
Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang kelima, yaitu ada Nadila Hestina. Kepada Nadila dipersilakan. Baik, saya akan menyampaikan fungsi dan tujuan keberadaan guru dan dosen. Adapun fungsi dan tujuan keberadaan guru dan dosen adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 2 ayat 1, guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat 2, pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidikan. Pasal 3 ayat 1, dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 ayat 2, pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidikan. Pasal 4, kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 5, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Pasal 6, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam undang-undang, guru dan dosen dinyatakan bahwa kedudukan guru dan dosen berpegang kepada prinsip profesional sebagaimana dinyatakan dalam pasal 7 yang berbunyi, profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Memiliki kualifikasi akademik dan... Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang keenam, yaitu Syahrul Budiman. Kepada Syahrul dipersilakan. Tugas dan fungsi guru dan dosen sebagai pendidik dan pengajar. Mengajar materi pembelajaran tentunya dengan cara yang efektif dan menarik untuk meningkatkan pemahaman siswa ataupun mahasiswa. Dan dosen juga bisa ataupun dapat memotivasi dan menginspirasi siswa ataupun mahasiswa untuk mencapai potensi maksimal mereka sebagai bentuk dukungan kepada mereka agar mereka lebih percaya diri. Upaya dari hal tersebut adalah seperti menanamkan nilai-nilai moral dan etika, serta membentuk karakter yang baik pada siswa ataupun mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang ketujuh, yaitu saya sendiri. Peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Dengan ditingkatkannya kesejahteraan guru, tugas guru pun semakin mendapat perhatian dari berbagai pihak jika kita kaitkan dengan perkembangan dana kemajuan pendidikan di Indonesia. Pasal 20 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan berguru berkewajiban yang pertama itu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajarannya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar agama, suku, ras, maupun kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga.
Yang keempat, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dalam etika. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu Marsha. Kepada Marsha dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Marsha. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan pemateri sebelumnya. Materi kelanjutannya adalah H. Peraturan pemerintah tentang dosen. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 104 dijelaskan, yang pertama, syarat untuk menjadi dosen. Syarat untuk menjadi dosen itu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Yang keempat, memiliki moral dan integritas yang tinggi. Yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang terakhir, yaitu Siti Nursazilah. Kepada Siti Nursazilah dipersilakan. Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen. Perhatian pemerintah sebagai wujud dari tanggung jawab yang kuat bagi peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, sehingga secara ekonomi kedudukannya diperkuat oleh Undang-Undang tentang Guru dan Dosen. Sekian presentasi pada hari ini. Jika ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.